Sahabat pastinya tahu kan kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris selama kurang lebih 350-an tahun. Setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, di tahun 1945 Indonesia mulai mencoba untuk bangkit dan menyiapkan kemerdekaannya. Pasti sahabat penasaran ya, bagaimana kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu? Ikuti yuk kisah detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berikut ini. Persiapan menuju kemerdekaan Republik Indonesia sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang yang sering kita sebut dengan Panitia 9. Panitia ini mematangkan konsep Pancasila yang hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua dilakukan pada 10 sampai dengan 14 Juli 1945 yang menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini berjumlah 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia Kedua yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Mendengar berita tersebut, golongan muda mengadakan rapat. Rapat ini dipimpin oleh Hairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta oleh Wikana dan Darwis. Namun, terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta pun diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh rombongan golongan muda. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Rapat ini pun tidak jadi dilaksanakan
karena Soekarno-Hatta tidak muncul. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang apapun resikonya. Namun, Soekarno dan Hatta tetap bergeming. Sementara itu, pada hari yang sama di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Soebardjo yang mewakili golongan tua bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Atas kesepakatan tersebut, Ahmad Soebardjo bergegas ke Rengas Dengklok dan membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pasti sahabat kebayangkan bagaimana lelahnya Bung Karno dan Bung Hatta saat itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumahnya masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maida Tadashi sesuai dengan usulan Ahmad Soebardjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberikan jaminan keselamatan bagi tokoh-tokoh Indonesia saat itu. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi dan langsung bergegas menuju rumah Laksamana Maida Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna melakukan rapat menyiapkan naskah proklamasi. Turut bersama mereka Ahmad Soebardjo, Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya dengan ditemani B.M. Dia. Setelah naskah diketik, kemudian dibubuhi tanda tangan. Soekarno menyarankan agar semua tokoh yang hadir dapat membubuhkan tanda tangan. Namun kemudian diputuskan hanya Soekarno dan Hatta yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta, yang sekarang menjadi lokasi Monumen Nasional. Namun, Soekarno khawatir pelaksanaan proklamasi di tempat tersebut akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Maka, akhirnya disepakati upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejak pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi sejumlah pemuda. Mereka berbaris dengan tertib menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Para pemimpin bangsa, baik dari golongan tua maupun golongan muda, berdatangan ke lokasi tersebut. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat,
Upacara dimulai, diawali dengan pidato pengantar. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Kudanko Suhud dan Kudanko Latif Hendraningrat didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, pada hari itu juga berita ini disiarkan ke seluruh masyarakat Indonesia melalui radio, surat kabar, pamflet, poster, serta coret-coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota. Itu dia sahabat, peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya penuh perjuangan ya. Kita harus bersyukur karena kerja keras para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut sehingga melahirkan negara Indonesia yang merdeka.